Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di kelas yang baru ya, dengan suasana yang baru, dengan teman yang baru, guru yang baru ya, tentunya dengan harus disertai dengan semangat yang baru ya. Semangat untuk menerima pelajaran? Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Sudah dibentuk ketua kelas? Belum? Ya, kalau begitu saya tunjuk Kevin saja. Ya, ini yang paling besar, ini cocok untuk jadi ketua kelas ya. Ya, silakan di Kevin untuk memimpin doa. Ya, untuk mengawali pelajaran. Silakan. Siapa? Doa mulai. Fatihah. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di MAKM Said ya, sekolahan kalian yang baru yang tentunya nanti akan berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ini ada yang dari MTS dan ada yang dari SMP. Ya, tentunya nanti pengetahuan tentang ilmu agama, tentang Al-Qur'an hadis itu akan berbeda-beda. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya ingin berkenalan dengan kalian karena ini adalah pertemuan pertama. Ya, kita belum saling kenal. Mungkin di antara kalian belum saling kenal antara teman satu dengan teman lainnya, apalagi dengan gurunya. Saya juga dengan kalian masih belum kenal. Oke anak-anak, saya absen dulu ya, biar kita saling kenal nanti. Ahmad Cahya Pradana. Dari mana Cahya? Dari Tutut. Tutut itu Arjowinangun ya. Ya. Ahmad Falah Al-Ansori dari mana? Dari Wagir. Oke anak-anak, di rumah kalian setiap hari baca Al-Quran apa tidak? Baca, alhamdulillah ya. Jangan sampai dalam satu hari, jangan sampai 24 jam, 1 kali 24 jam kalian tidak membaca Al-Quran sama sekali. Untuk selanjutnya ya, sebelum materi dimulai, saya minta itu dirapikan ya. Bangku yang belum rapi dirapikan. Biar nanti kita kalau menerima pelajaran itu sudah siap. Siapa yang di antara kalian yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Cantika. Apa Al-Quran Cantika? Al-Quran itu adalah bacaan. Bagus. Ini sebelahnya. Hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian Al-Quran. Ya. Mohon nanti dilihat di layar ya. Ya, itu ada pengertian Al-Quran. Di layar ya, dilihat di layar, tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, siswa, langsung saja saya lompati, peserta didik dapat mematuhi perintah Al-Quran sebagai wahyu Allah. Baik, kalau tadi saya tanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tapi belum sempurna. Sekarang saya akan menerangkan ya, satu persatu. Ini pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani ya, ulama yang wafat, itu wafat tahun 215 Hijriah. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata qara'a yang artinya membaca ya. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Itu tadi keterangan mengenai Al-Quran secara lughat atau secara etimologi. Sekarang pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah atau secara panjang lebar. Menurut Syekh Hudharibik, Al-Quran huwal lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya.
litadabburi al-manqulu mutawattiran wa huwa madafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal maktumu bi suratin Nas. Ya. Coba saya ditirukan ya, semuanya ditirukan. Al-Qur'anu bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu huwa al-lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya ya, setelah kita mempelajari materi tadi dengan catatan kalian yang sudah kalian pindah atau kalian catat di buku kalian, saya akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang menghadap ke utara ini, paling kiri ini kelompok 1. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, nanti harus diisi. Yang tengah ini adalah kelompok 2. Nanti harus diisi. Ya, LKPD ini diisi secara berkelompok. Ya, oke, setiap kelompok saya minta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian mengisi atau mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Nanti untuk kelompok lain silakan mempersiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama. Pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama. Menurut Al-Hiyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti atau masdar dari kata kerja qiraah yang artinya membaca. Tolong sekarang hasil dari LKPD-nya dikumpulkan ke depan ya. Ayo, silakan. Ketuanya kumpulkan ke sini, mau saya nilai. Mulai pertama materi saya berikan tadi, kira-kira ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Keterangan Pak Guru tadi bisa dimengerti? Keterangan saya tadi jelas? Tampilan dari layar tadi jelas ya? Bagus. Kalau begitu untuk minggu depan ya, saya berikan tugas kepada kalian. Tolong dicatat, bukunya dibuka ya. Untuk minggu depan ya, saya berikan tugas secara individu. Kalau tadi saya berikan tugas menyelesaikan LKPD secara kelompok, tapi untuk PR di rumah nanti sebagai tugas di rumah adalah individu. Yang pertama dicatat, tolong nanti di rumah silakan cari biodata dari ulama-ulama yang saya berikan dan saya sebutkan di layar tadi. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, paham? Untuk tugas berikutnya paham? Paham ya? Apa tadi? Mencari biodata. Oke anak-anak, hari ini kita cukupkan sekian. Ya, pertemuan hari ini membahas Al-Quran hadis tentang pengertian Al-Quran yang sudah kita ikuti tadi secara bersama-sama dengan baik. Semoga pertemuan kedua nanti akan lebih baik lagi. Dan saya minta tugas-tugas yang saya berikan, yang saya tugaskan di rumah secara individu dikerjakan dengan baik. Ya, bagus. Untuk selanjutnya adalah kita akhiri. Nanti kita akan bertemu di hari Senin yang akan datang, tetap di Mapel Quran Hadis. Sebelum materi ini saya tutup,
Mari kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas Kevin untuk menutup atau membaca doa secara bersama-sama. Persiapan. Saat dimulai. Wal asri